Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini pada mata pelajaran fisika kelas 12. Hari ini kita akan masuk ke materi listrik syarah atau direct current untuk submateri alat ukur listrik. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas tentang alat ukur listrik yang umumnya yang digunakan di laboratorium fisika tingkat SMA maupun SMP. Baik, yang akan kita pelajari ini tentang alat ukur listrik kita yang kita akan ambil, yaitu multimeter. Yang ada di gambar ini adalah multimeter analog. Nanti kita akan melihat perbandingannya dengan yang digital. Tentu lebih mudah penggunaannya dibandingkan yang analog. Nah, untuk yang analog yang menjadi titik acuan kita yang perlu kita pahami sama-sama bagian-bagiannya. Ada bagian display yang di sini, kemudian ada yang bagian di bawah. Baik, kita lihat apa saja bagian-bagian yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama, skala ukur. Jadi skala ukur ini ada beberapa. Yang pertama untuk pengukuran tegangan DC maupun kuat arus nantinya. Begitu juga untuk tegangan maupun kuat arus AC. Sedangkan bagian yang atas ini untuk skala ukur pengukuran nilai hambatan dari sebuah bahan atau resistor nantinya. Nah, yang perlu diperhatikan ada beberapa istilah yang dalam multimeter analog yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama yaitu tentang skala maksimal. Jadi skala maksimal dari skala ukur ini masing-masing sudah ada 10, 50, 250. Ini skala maksimal. Biasanya disingkat dengan SM. Kemudian yang berikutnya, jarum penunjuk. Nah, dari jarum penunjuk nanti ini kita bisa mendapatkan posisi hasil baca atau yang dikenal dengan HB nantinya. Ini perlu kita pahami sama-sama istilah ini karena nanti kita akan melihat bagaimana perhitungan nilai pengukuran dari sebuah bahan atau rangkaian listrik dengan menggunakan multimeter analog. Berbeda kalau yang digital. Kalau yang digital secara otomatis kita bisa melihat hasilnya, apakah pada saat mengukur tegangan maupun kuat arus dan hambatan nantinya. Baik, yang berikutnya ini tidak kalah penting, skrup pengatur jarum. Jadi posisi ini ketika kita mencoba menggeser ini, maka secara otomatis jarumnya akan bergeser. Ini diperlukan pada saat kita melakukan kalibrasi. Di samping itu juga ada tombol yang memang diberikan secara khusus. Ini bisa diputar mengatur kalibrasi untuk angka 0 jarum. Ini biasanya kita gunakan ketika kita melakukan kalibrasi multimeter analog. Bagaimana cara kalibrasinya? Biasanya dihubungkan antara negatif ini dengan yang positif. Kemudian yang berikutnya yaitu saklar pemilih. Pada ini bisa digeser apakah posisi off, kemudian tegangan AC, tegangan DC, kuat arus DC maupun hambatan nantinya. Baik, ini yang tadi. Ini terminal negatif. Biasanya kalau secara umum apakah di analog maupun digital ini tertulis COM, negatif COM. Yang berikutnya ini terminal positif. Nah, terminal positif maupun terminal negatif ini kita hubungkan dengan komponen ini atau yang dikenal dengan probe. Baik, ini probe
Yang merah biasanya dikenal dengan probe positif, kemudian yang hitam ini probe negatif. Ini yang kita hubungkan ke terminal positif maupun terminal negatif. Umumnya warnanya merah sama hitam. Kalau seandainya nanti tidak berwarna seperti ini, tidak masalah. Yang terpenting kita mau tahu mana yang positif maupun yang negatif. Yang berikutnya, ini batas ukur untuk pengukuran tegangan DC. Ini yang dikenal dengan batas ukur. Jadi nanti biasanya kita mengatakan ini sebagai batas maksimalnya. Misalkan kita posisikan pada angka 10 volt atau 2,5 atau 50 volt. Ini seumpama kita mengukur 2 buah baterai. Biasanya satu baterai itu kan tertulis 1,5 volt. Jadi kalau 2 berarti 3 volt. Kalau kita menggunakan batas 2,5, maka kita tidak bisa mendapatkan angka yang 3 volt. Maka kita menggunakan batasnya yang 10 volt. Ini yang disebut dengan penggunaan dari batas ukur untuk DC. Begitu juga berlaku nanti untuk yang AC maupun kuat arusnya. Nah, berikutnya ini yang pengukuran tegangan AC. Ini biasanya sudah tertulis DC V, ini DC, kalau ini AC V. Jadi pengukuran tegangan AC. Alternating current volt, voltase. Jadi pengukuran tegangan untuk kuat arus bolak-balik. Nah, ini yang DC, ini yang AC untuk tegangannya. Berikutnya, kalau kita ingin mengukur kuat arus, kita posisikan pada posisi ini kuat arus DC. Dan yang terakhir, ini untuk pengukuran hambatan. Jadi ada beberapa satuan sini, ada kilo, kemudian 10 kali artinya 10 ohm, kemudian ada yang 1. Nanti kita bisa melihat kalau di posisi 1 kali berapa, 10 berapa, kilo berapa nilainya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada multimeter analog. Nah, ini umumnya alat ukur yang ada di laboratorium kita. Jadi sudah menjadi satu kesatuan, yang voltmeter, kemudian yang ampermeter maupun yang ohmmeter. Ini secara umum. Ada juga yang terpisah. Biasanya ini sudah menjadi satu kesatuan di kit atau alat peraga yang ada di laboratorium. Ini yang voltmeter. Jadi sudah terpisah dia. Kalau yang tadi kan menjadi satu kesatuan dengan ampermeternya. Ini terpisah, ampermeter dalam satuan mili maupun ampere. Ini biasanya jadi satu kesatuan di kit atau alat peraga fisika. Begitu juga yang ohmmeter, hampir sama, cuma berbeda tanda saja di sini. Kalau ini A berarti ampere, kalau ini V berarti volt. Kalau nanti tandanya untuk hambatan yang ohm, maka dia adalah ohmmeter. Ada juga satu yang biasanya ada tanda G, itu galvanometer. Ini biasanya untuk kita melihat kuat arus listrik yang cukup kecil. Jadi hampir sama dengan yang ampere meter. Baik, kita coba melihat. Baik, kita coba lihat yang digital. Ini yang digital, multimeter digital. Jadi ada beberapa bagian. Yang atas display. Ini hasil pengukuran kita akan langsung terbaca di sini. Kemudian ada bagian-bagiannya sama dengan yang tadi. Kalau ini pakai tanda V, ini strip berarti dia DC. Jadi tegangannya searah. Ini ada batasannya dari 200 mV sampai 1000 volt, cukup besar. Kemudian ada tombol off-nya. Kemudian yang ini V, ada seperti tanda gelombang, berarti ini yang AC, alternating current. Sedangkan untuk kuat arusnya sama, ini ada tanda strip berarti untuk DC. Kemudian untuk hambatan, ini ada dari 200 ohm di dalam satuan 200, 2000, kalau sudah 20k berarti kilo ohm, 200 kilo sampai 2000 kilo. Kemudian untuk tambahannya, ini multimeter digital biasanya bisa digunakan untuk pengukuran transistor.
untuk menentukan komponen dari transistor NPN, PNP, di mana kaki emiternya E, B, atau C. Kemudian ada bagian yang lain, ini diode, tanda yang ini. Kemudian HFE ini yang tadi untuk ukuran transistor. Jadi ketika kita ingin melihat transistor, maka kita tinggal posisikan ini tanda panahnya ke HFE. Nah, untuk terminalnya ada 3 yang diberikan. Ada ini terminal negatif, positif ada 2 karena berfungsi untuk yang ukuran yang berbeda. Kalau yang positif, yang biasa ini untuk tegangan, hambatan, kemudian kuat arus dalam miliampere. Sedangkan kalau yang satuan ini dalam ampere. Ini biasanya untuk multimeter digital, lebih kompleks daripada yang analog, dan kita lebih mudah menggunakannya karena hasil pengukuran sudah terbaca di display atau layar. Nah, sekarang kita melihat apa sih sebenarnya voltmeter, kemudian apa sih sebenarnya ampere meter, dan apa sebenarnya ohm meter. Nah, ini perbandingan yang tadi, analog dengan digital, jadi hampir sama saja. Nah, untuk voltmeter ini alat ukur untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik, dipasang secara paralel. Ini V-nya terpasang paralel, apakah pada resistor maupun pada jadi rangkaiannya tidak terputus. Sedangkan kalau yang ampere meter, ini rangkaiannya kita harus putus, kita sambungkan dengan ampere meter, jadi dia masuk ke rangkaian. Kalau yang tadi berada di luar rangkaiannya, tidak terputus. Sedangkan yang ampere meter ini harus berada di dalam rangkaian. Seperti ini gambarnya. Sedangkan yang ohm meter bersama, jadi dia dengan voltmeter sama, tidak berada dalam rangkaian, jadi bisa dipasang secara paralel. Jadi ampere meter untuk ukuran kuat arus listrik, kemudian ohm meter untuk mengukuran hambatan listrik. Kita coba perhatikan cara penggunaannya. Ini misalkan kita hubungkan ini alat ukurnya, maka tinggal kita pasang saja di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan dia paralel. Begitu ya kalau kita ingin ukur tegangan baterainya, tinggal posisikan seperti ini. Nah, ini jadi tanpa harus memutus rangkaian yang ini. Sedangkan kalau yang ampere meter, ini rangkaiannya harus kita putus. Nah, untuk yang ampere meter, ini rangkaiannya kita putus terlebih dahulu. Jadi kita hubungkan, baru seperti ini, baru dia bisa kita mendapatkan hasilnya. Karena secara umum untuk mendapatkan pengukuran kuat arus ini, rangkaian listrik tadi harus terputus. Sedangkan yang tadi, yang multimeter, ini tampak kita harus memutus rangkaiannya, jadi sudah terbaca. Kalau seandainya dia minus, maka posisi ini salah, posisi penempatan daripada positif maupun negatif, maka tinggal kita pindahkan posisinya. Ini jadi 18. Kalau ada minus, sama juga dengan yang ini. Kalau posisinya kita salah, maka dia akan terbaca negatif. Jadi ini posisi untuk kita menentukan penempatan daripada voltmeter maupun ampere meter. Sedangkan yang ohm meter sama posisinya dengan yang voltmeter ini, jadi tinggal ditempelkan pada bahan atau komponen listrik yang ingin kita ukur hambatan. Baik, ini gambarannya. Jadi untuk penggunaan daripada voltmeter maupun ampere meter. Untuk berikutnya kita akan masuk ke materi tentang bagaimana kita mendapatkan hasil pengukuran dari voltmeter, ampere meter maupun ohm meter yang analog pada sesi berikutnya.